Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, waktu itu saya sempat posting di mana ada laptop yang spesifikasinya sudah gaming banget ya. Jadi ini adalah Acer Predator di mana tipenya adalah Nitro 5 dengan banyak fitur gaming yang sudah disediakan. Ternyata dia mengalami kegagalan sistem, yaitu dia tidak bisa melakukan running game dengan smooth pada saat laptop ini sudah mengalami kecelakaan. Nah, di saat percobaan ternyata ada sesuatu yang saya temukan teman-teman. Oke, kira-kira apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa mengembalikan laptop ini ke dalam kondisi semula supaya tetap fit dan jos lagi teman-teman. Sebelum saya mulai, silakan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Oke, kita mulai saja. Oke teman-teman, apapun laptopnya, tipenya, meskipun semal apapun, memang ketika terjadi goncangan ataupun terjadi kecelakaan hebat seperti itu ya, pasti ada salah satu ataupun beberapa perangkat yang mungkin mengalami masalah teman-teman. Ini adalah dari sisi software maupun hardware. Kalau misalkan kecelakaan itu parah, biasanya masalahnya ada di hardwarenya teman-teman. Jadi untuk laptop ini, kalau misalkan kita lihat pada bagian layar di sini ini ada satu bintik-bintik, dimana itu adalah bekas dari benturan yang sudah terjadi di laptop ini. Kalau misalkan itu adalah bintik putih teman-teman, jadi itu adalah masalah di LCD-nya, artinya kita harus melakukan pergantian kalau memang itu cukup mengganggu. Tapi menurut saya di laptop ini masih bisa ditoleransi teman-teman, karena masih sangat baik menurut saya sih. Jadi cuman seperti ini teman-teman. Tapi masalahnya adalah ketika kita gunakan laptop ini seringkali macet teman-teman. Jadi ketika kita buka aplikasi sedikit ataupun kita buka game favorit kita, dia mengalami blue screen of death teman-teman. Jadi blue screen dan langsung mati, dan kita gunakan seperti itu dan masalahnya akan muncul lagi setiap kali kita gunakan. Nah, biasanya ketika mengalami benturan di bagian motherboard, memang ketika tidak terkena secara langsung benturan itu atau terlalu keras dan casing masih utuh teman-teman. Jadi kalau kita lihat casingnya masih aman, itu kemungkinan ada di dalamnya di komponen yang sensitif teman-teman. Jadi bukan di motherboardnya tapi ada di storage-nya. Jadi kita tahu bahwa laptop ada dua tipe, yaitu SSD dan juga hard disk. Dan di SSD juga ada NVMe dan juga SATA teman-teman. Nah, di sini saya temukan ternyata masalahnya yaitu pada disknya teman-teman. Di sini hard disknya saya keluarkan dan saya coba running dengan NVMe saja, dia lebih lancar. Nah, kita akan mencoba teman-teman supaya laptop ini bisa kembali seperti semula dengan mengganti hard disknya, karena komponen hard disk ini memang yang paling lemah dengan benturan teman-teman ya. Jadi kalau kalian menemukan laptop kalian itu terjatuh dan laptop itu berkurang kinerjanya karena memang putaran motor di hard disk ini atau sistem optik magnetiknya ini sudah kurang bekerja dengan maksimal, apalagi sudah ada suara-suara yang mengganggu teman-teman ya. Jadi kalau kalian laptopnya dinyalakan ada suara tik tik tik, nah ini adalah sebuah warning bahwa data kalian sudah ada dalam bahaya. Kalian bisa melakukan perencanaan untuk bisa membackup data kalian dan mengganti dengan disk baru, atau kalian bisa membelikan perangkat kalian dengan yang lebih gahar, yaitu menggunakan SSD yang mengklaim kecepatannya 10 kali lipat lebih cepat daripada hard disk teman-teman. Ini cocok untuk kalian yang tidak sabaran untuk bisa merasakan cepatnya performa laptop kalian. Jadi memang orang membeli laptop itu kita lihat dari prosesornya dan juga dari VGA-nya plus memori teman-teman ya. Tapi jangan lupa teman-teman bahwa storage ini yang menjalankan sistem operasi kita. Jadi semakin bagus storage-nya, ini juga semakin bagus performa laptop kita teman-teman. Apalagi laptop yang sering macet-macet seperti ini biasanya kebanyakan posisinya adalah kerusakan di sini. Kebetulan laptop ini menggunakan dual storage, di mana dia menggunakan NVMe di dalamnya dan juga menggunakan SSD. Dan kita akan mencoba untuk menggunakan dua SSD yang akan memberikan performa yang lebih baik supaya tidak ada perangkat yang mengganggu lagi teman-teman. Karena di sini kebetulan hard disknya yang saya coba dia sudah bermasalah. Untuk kalian ingin mengecek apakah disknya bermasalah, kita bisa melihat dari sini. Di task manager ini kalian bisa klik kanan, lalu kalian klik task manager dan kalian bisa pilih performance. Di sini akan kita lihat dari disknya. Di sini teman-teman kelihatan bahwa di sini ada flash disk yang tertancap, lalu ada SSD utama kita.
Kita bisa mencoba membuka beberapa aplikasi teman-teman. Kalau memang aplikasi-aplikasi itu termasuk kategori yang ringan, tapi hard disk kita ini seperti bekerja berat teman-teman. Apalagi membukanya lama ya. Di sini misalkan munculnya adalah 80% ke atas. Itu artinya ada sesuatu dengan hard disk kalian dan kalian harus siap-siap untuk bisa melakukan replace sebelum data kalian lenyap teman-teman. Jadi kalian ini adalah tanda-tanda hard disk kalian sedang bermasalah. Kalau misalkan seperti ini teman-teman, jadi saya buka aplikasi seperti ini, sepertinya tidak terlalu masalah di NVMe-nya. Tapi kalian perlu mengecek pada storage yang lain, misalkan adalah pada hard disk tambahannya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja saya akan mencoba memberikan tutorial kalian supaya kita bisa lakukan backup dengan lebih cepat. Di sini kalian bisa mencari aplikasi yang namanya AUMI Backup Technician Plus untuk bisa mempercepat kerja kalian supaya apa yang ada di laptop kalian, file maupun aplikasinya bisa terbackup dengan aman dan cepat ke storage baru kalian. Jadi seperti ini teman-teman ya, kita akan coba lakukan prosesnya. Oke teman-teman, sebelum saya pasang, saya matikan laptopnya, lalu saya cabut semua storage dan power yang ada di laptopnya, dan saya buka SSD dari casingnya. Lalu saya balik. Saya balik laptopnya teman-teman, dan di sini kalian lepas casingnya dulu ya. Jadi kebetulan laptop ini disetting supaya lebih mudah diupgrade dan dipasang untuk storage barunya, dan kita pasangkan seperti ini teman-teman ya. Oke, sudah. Sementara saya pasang seperti ini teman-teman untuk mencoba apakah SSD-nya normal, lalu kita nyalakan. Oke, di sini laptop sudah saya nyalakan dan posisi SSD-nya sudah di dalam teman-teman. Lalu kita buka start karena masih belum terdeteksi di sistem, lalu kita pilih partition. Kita klik saja. Lalu di sini dia memilih skema teman-teman ya, skema partisi. Kita pilih GPT lalu OK. Lalu kita klik kanan pada new hard disk kita, lalu kita pilih new symbol volume. Lalu kita next. Oke. Ini untuk memastikan apakah SSD kita ini terdeteksi atau tidak di komputer kita. Setelah itu kita refresh. Oke, masih belum teman-teman ya. Kita cek lagi. Oke. Kalau misalkan belum terdeteksi, artinya di sini kita harus memberikan drive letternya. Klik kanan lalu change drive letter, pilih add, lalu di sini akan muncul di teman-teman, kita oke saja. Lalu akan terdeteksi seperti ini dan kita cek di folder kembali dan partisi sudah tersedia. Di sini saatnya kita menggunakan aplikasi yang namanya AUMI Partition Backupper. AUMI Backupper Technician Plus teman-teman. Kalian bisa mendownload di beberapa situs ya. Jadi ini di Google banyak teman-teman, silahkan kalian browsing sendiri. Nah, di sini kalian bisa menggunakan clone. Jadi di sini kalian pilih clone. Lalu kalian pilih system clone dan kalian pilih destination partition. Jadi partisi yang akan kita tuju untuk melakukan cloning. Nah, di sini kebetulan adalah partisi yang isinya adalah Windows kita teman-teman. Jadi di sini adalah hard disk kita yang lama, ingin kita backup ke hard disk kita yang baru. Ini tujuannya adalah supaya kalian tidak melakukan instalasi berulang-ulang dan sistem aplikasi kalian dan file-file yang ada di C itu sudah bisa di copy secara otomatis, secara langsung tanpa harus menginstal satu persatu teman-teman. Oke teman-teman, di sini sedang macet teman-teman ya. Ini memang laptop ini semenjak dia kecelakaan teman-teman sering macet seperti ini teman-teman. Jadi kita harus maklum ya. Kita tunggu saja apakah ini bisa kita tunggu. Oke, kalau misalkan masalahnya seperti ini teman-teman, artinya juga di NVMe ini ada kendala teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan NVMe menjadi slave-nya. Jadi slave itu adalah partisi yang tidak menjalankan sistem kalian. Jadi kalau misalkan masalahnya seperti ini, memang kadang kita bisa melihat bahwa pada SSD kita ini
ini ada masalah ketika terjadi benturan yang sangat keras teman-teman. Jadi bukan hanya hard disk saja, ternyata SSD-nya juga bisa mengalami masalah yang sama. Nah, sepertinya saya tidak bisa memaksa dari SSD NVMe kita yang lama untuk saya pindah ke hard disk yang baru. Jadi di sini saya akan melakukan instalasi secara langsung. Oke, di sini saya skip dulu. Oke teman-teman, setelah ditunggu beberapa menit ternyata ini bisa kembali normal teman-teman ya. Jadi tidak macet. Jadi kita akan coba lakukan backup seperti ini teman-teman. Kita pilih destinasinya, yaitu kita pilih D, lalu kita next. Lalu kita pilih OK. Jadi otomatis yang ada di file sistem kita di hard disk kita yang lama langsung masuk ke hard disk yang baru teman-teman. Kita lakukan start clone. Nah, ini sebenarnya cara yang saya gunakan adalah cara cepat teman-teman ya. Untuk kalian yang ingin clean install itu kalian bisa menggunakan senjata andalan teman-teman. Jadi di sini kalian bisa gunakan flash disk, lalu kalian isi Windows, lalu kalian install seperti biasa. Jadi supaya kalian bisa melakukan clean install dan sistem kalian seperti baru lagi. Tapi di sini mungkin pada user yang menginginkan tidak ada file yang hilang, tidak ada aplikasi yang hilang, kalian bisa menggunakan aplikasi ini teman-teman. Menurut saya ini adalah aplikasi yang cukup sakti untuk membantu kita mempermudah dalam melakukan backup aplikasi dan juga file yang ada di sistem C. Oke, kita akan tunggu sampai 100% dan kita akan coba melihat dan buktikan apakah laptop ini kembali normal dengan cara menggunakan stress test pada penggunaan game. Di sini yang saya install adalah PES 2015 dan MSI Afterburner. Oke teman-teman, kita akan tunggu sampai selesai ya. Setelah melakukan pemasangan perangkat dan melakukan instalasi sistem operasi, saya akan melakukan pengecekan menggunakan beberapa aplikasi benchmark yang saya sediakan. Di sini yang pertama adalah IPDT. Di sini adalah diagnosing tool miliknya Intel ya. Jadi di sini bisa mengecek seberapa performa prosesor kita apakah normal atau tidak. Di sini mulai dari 3D-nya, lalu dengan kecepatan apakah layak atau tidak. Di situ ada keterangan bahwa pas atau di situ lolos teman-teman. Jadi ini sudah aman. Setelah itu kita menggunakan MSI Afterburner. Di sini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan overclocking. Sebelumnya saya menggunakan aplikasi ini dengan menggunakan SSD yang lama. Ternyata di sini mengalami error teman-teman atau macet. Setelah kita lakukan pergantian, sepertinya tidak ada masalah ya. Setelah itu yang selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi game yaitu PES 2015 karena di sini kebetulan saya punyanya aplikasi ini. Jadi saya gunakan untuk bermain game sebentar dan sepertinya aman-aman saja dan lancar-lancar saja teman-teman. Mungkin bisa kita lihat dan tonton videonya. Mungkin ini teman-teman untuk beberapa perbaikan dan ada cerita dari konsumen yang memiliki laptop ini. Memang pada beberapa aplikasi yang sangat besar dengan versi yang lebih baru, ini performa VGA-nya menurun di sini karena ada goncangan dan mungkin ada kerusakan minor pada VGA kalian. Nah, di sini paling tidak dia bisa normal kembali pada performa dengan aplikasi-aplikasi yang menurut saya sudah cukup baik dan cukup lancar untuk dijalankan.